Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Di mana dalam pembelajaran ini nanti anak-anak diharapkan bisa membaca surah Al-Hujurat, menghafal, memahami, menuliskan, dan bisa mendemonstrasikan pesan pokok yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dahulu ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anakku yang hebat, pada materi Al-Quran Surah Al-Hujurat ini ada beberapa pokok bahasan yang perlu kita pahami. Yang pertama, membaca dan mengartikan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian, memahami hukum tajwid yang ada pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian, pesan pokok yang ada dalam Quran Surah Al-Hujurat. Baiklah anak-anak, sekarang kita baca bersama-sama Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Selanjutnya, setelah kita membaca ayatnya, sekarang mari sama-sama kita membaca arti dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Dalam surah Al-Hujurat ini ada beberapa penjelasan yang harus Ibu sampaikan kepada anak-anak semua. Coba didengarkan ya. Yang pertama, Quran Surah Al-Hujurat ini artinya beberapa kamar. Kemudian, Surah Al-Hujurat ini adalah surah yang ke-49. Jumlah ayatnya ada 18 ayat. Kemudian, Surah Al-Hujurat ini termasuk golongan surah Madaniyah. Karena surah ini diturunkan setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Kemudian, setelah kita membaca ayat dan terjemahan surah Al-Hujurat, sekarang mari kita pahami apa tajwid yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Coba diperhatikan anak-anak. Pada ayat tersebut ada yang dikelompokkan sebagai gunnah, yaitu dengung. Kalimat yang termasuk dengung yaitu an-nasu, inna, min zakarin wa unsa. Kemudian kalimat yang termasuk dengan qalqalah yaitu khalaqnakum. Kemudian kalimat yang termasuk mat
yaitu adalah ya ayyuha waja'alnakum su'uba lita'arafu atqakum alimun khabir. Itulah anak-anak tajwid yang ada dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar ini menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama. Kemudian, dari gambar itu dapat kita ambil pesan pokok yang ada dalam Quran surah Al-Hujurat. Yang pertama, dalam ayat itu menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, yaitu dari keturunan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal satu sama lain, agar tercipta hubungan baik antar sesama manusia di muka bumi. Kemudian selanjutnya, ayat itu menjelaskan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain, baik itu dari sisi materi yang berbeda, fisiknya, maupun perbedaan lainnya. Selanjutnya ada lagi gambar. Coba kita perhatikan. Di sini ada gambar, beberapa gambar yang menunjukkan keyakinan di antara umat manusia. Dari gambar ini juga dapat kita ambil pesan pokok bahwa kita diciptakan untuk saling mengenal karakter sesama agar dapat memahami dan saling menghormati kelebihan dan kekurangan sesama. Kemudian menjelaskan bahwa Allah adalah Maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh manusia, baik dia yang tersembunyi maupun yang nyata. Kemudian ayat ini mengajarkan kita untuk selalu melakukan hal-hal yang mulia di sisi Allah, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, dari pemaparan materi yang Ibu sampaikan, maka dapat kita ambil kesimpulan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong, karena pada dasarnya manusia diciptakan sama, tidak ada perbedaan kekayaan, keturunan, dan pangkat. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pahami dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi ya di pertemuan berikutnya.